Kiai Kanjeng juga siap-siap. Pak Mustafa silakan. Selain puisi sing ini aja dawa-dawa mergo iki poso. Sing nomor loro sebagai ketua Nahdlatul Muhammadiyin itu perlu melaporkan iki karo jamaah tentang apa yang terjadi setelah launching NM kemarin. Nah, iso rada cetha Mus belajar. Nggak gue raja tuh apa menelunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue pendengar yang bermasa. Terima kasih. Perlu kami laporkan bahwa satu, launching Nahdlatul Muhammadiyin telah berlangsung dengan sukses dan lancar, dan banyak orang berbahagia, bergembira dengan ada itu, meskipun penuh dengan kejutan. Karena sebenarnya di tengah persiapan itu banyak sekali curhatan macam-macam, ternyata pada saat last minute itu beberapa menit itu ada perubahan terus. Tapi karena sudah biasa improvisasi maya itu berlangsung gitu. Karena dengan menit terakhir itu pasti ada perubahan, apalagi itu semangat yang mengalir itu artinya itu berkah perubahan itu ternyata itu ya itu ya. Karena mas cerita ini bapak ngomong bapak coba gini rubah kayak ini baru rubah itu tapi itulah jadi seperti itu, dan yang tampil itu adalah produk perubahan itu sendiri, dan dari segi itu seperti itu. Kemudian kami sangat terima kasih pada semua pihak yang membantu kami, untuk dari Banser juga membantu, dari Kokam juga membantu, jadi ini sekompak kan namun dana ini karena secara informal itu mereka bantu semua. Jadi Banser dengan Kokam sudah menyatu, berarti Nahdlatul Muhammadiyin sudah punya fondasi untuk tegak itu. Namun dari segi ide ini ternyata gagasan ini kalau di media dimuat di 3 media yang saya baca, 3 media itu Tribun, ada juga sama Republika, dan semua menyambut baik, dan isu yang ditampilkan isu-isu yang pas dengan yang kita maksudkan. NM tidak akan menyanyi Muhammadiyah dan NM dan sebagainya, dan kita akan menjaga martabat umat dan sebagainya. Jadi isinya yang ditampilkan itu pas dengan misi kita, dan itu alhamdulillah respon itu. Dan ini kemudian kami laporan juga yang ketiga, karena setelah launching kita dapat amanat untuk mencoba mengkomunikasikan ini pada pimpinan Muhammadiyah dan NU, dan pada tanggal 11 itu saya dengan Mas Masuk itu terbang naik kereta api, aneh. Aku Air Asia kalau sini aku Air Basi apa Air Basi bisa angin Singapura ya harus juga karena terbang naik kereta api ke Jakarta, kemudian teman salah satu ketua WNU, dan dia juga menyebut adanya Nahdlatul Muhammadiyin, bahkan disambut dengan bagus. Kita masih golek ke Galvan itu ini Presiden Alia, dan lagi boleh banyak Alia itu ngarep tim. Kita mau nonton Mas dan Kondor, Mas teman-teman sana banyak teman-teman, dan di kantin tim itu kita ngomong soal NM lu banyak yang nyatu semua. Teman-teman gerakan yang lama yang orang kiri kanan tuh ketemu, dan dengan NM sangat bagus sekali. Ada salam dari teman Jakarta atau kita semua. Kemudian dari Bapak Muhammadiyah yang saya juga SMS dengan Pak Din lebih jauh, mungkin perlu ketemu sendiri, tapi dengan ketua PWNDY bahkan beliau sangat menyambut dan minta profilnya itu. Musang buat profil, kemudian mengatakan tak jawab ya, jadi bantu adik langsung tuh. Jadi ketua PWN saja sangat dekat dengan ini. Artinya itu baru yang pertama. Dari beberapa teman-teman Pak Dalisa juga demikian, banyak orang yang datang nyambut ini semua. Artinya kelahiran NM itu sebenarnya sudah banyak diharapkan dan ditunggu-tunggu. Ada banyak pikiran yang sama dengan ide dari Nahdlatul Muhammadiyin,
betul-betul bentuknya mereka langsung bagi, tak tunggu-tunggu nggak ada. Ternyata begitu itu, ternyata seperti itu hanya. Yang sekarang aksinya kayak apa tuh? Nah, ini jago aksi ya, nah aku reaksi sih. Reaksi kimia, jadi lentut. Ini tadi kita telah teman atau apa untuk bersama dan evaluasi dan juga membuat langkah-langkah baru ke depan. Itu sekarang kita memang sedang mengkonsentrasikan bagaimana rahmatan yang ngalamin kopo. Nah, itu kan karena kita Nabi Masjid menuju rata yang ngalamin. Jadi apa orang ngalamin nah, itu. Dan nanti kita kasih awal dan kita nanti bakal buat buku tentang itu. Cara sederhana memahami dan mempraktekkan rasa ngalamin itu yang kita buat apa? Berguna dan sebagainya. Dan kita nanti akan mensosialisasikan NM itu kepada orang-orang khusus di masyarakat yang selama itu ditinggalkan kayak Pak kaum Rois khotbah di Jablah itu yang sekarang itu kita survei itu memang tidak ada yang menemani para khotib kaum Rois dan sebagainya itu nanti kita bagian dari kita untuk pengadaan NM ini. Oke, Pak Mus ini yang paling real yang akan dilakukan oleh NM adalah mau mencoba mengorganisir para kaum Rois dan para khatib yang di kota Mosa itu. Oke. Itu intinya yang itu. Tapi tak jelas soalnya ben jelas ya kono. Dan temanya adalah bagaimana mengkonkretkan rahmat yang ngalamin apa. Oke. Tapi baru ketemu dua teorinya. Nek menurut bahasa Inggrisnya namanya adalah Islam yang non diskriminasi, Islam yang tingkat stabilitas itu sangat tinggi. Apa gitu? Sangat berjasa sih ya. Nah, itu ada dua itu. Terang itu Islam berjasa oleh siapapun. Kemudian Islam yang tidak diskriminasi itu adalah salah satu tafsir dari Al-Alamin yang baru kemarin tadi sore. Berarti ini PR untuk mau cepat syafaat ngarep sing anu tema ini tadi. Oke, nanti kita dapat teman dan itu mungkin nanti kita gali yang agak lebih bagus dalam. Oke. Puisi siap? Siap. Ini puisinya atau doa ya. Proklamasi ringkas banget, akhirnya proklamasi ringkas. Ngatek nak puisi ngatek nih. Ngarep. Ini ada dua puisi. Loro kok kan? Karena gini. Gini, yang satu tuh merespon Mas Amir, yang satu merespon si Semen. Gimana itu pertanyaan sama tentang bendera. Nah, saya sing Mas Amir sih kayak judulnya pidato kemerdekaan seorang petani. Di musiknya Rai Lagu. Jadi ngaku interest apa lagi? Boleh lagu. Barisan caping gunung kata suwe ditambal sarung sarung lure kowe bosen disebut bosen japusi pemimpin sing urip. Nah. Ayo sih. Suatu hari di bulan Agustus di bawah pohon keluih yang teduh ada seorang petani yang tampaknya anggota Makiyah berpidato seperti ini. Mulai hari ini itu karena seperti ini. Mulai hari ini aku memerdekakan cita-citaku akan tak terbelenggu oleh pidato busuk pemimpin negeri ini. Dan mulai
hari ini aku memerdekakan tanahku agar tidak diracuni oleh pupuk kimia impor dan racun hama impor. Mulai hari ini aku membebaskan airku agar tetap murni sejak dari hulu, agar tidak dirampas oleh pabrik air mineral dalam kemasan. Itu dibalik soalnya. Oke, bupati kurang ngajari adol tok ora. Kita terus ya. Nah, tuh Gusti Allah didol menungso. Itu Allah tuh ya. Didol ke pabrik kemasan dan itu di mana-mana. Saya pernah lihat novel tentang ini. Mulai hari ini aku membebaskan benih-benih tanamanku dari dominasi bibit impor dan benih kacau yang merusak tanaman keunggulan pohon-pohonku sendiri. Gitu terus. Tenang. Oh. Kita tuh punya lebih dari sekian ratus benih unggul varietas asli. Radingo mameng dicolongi di gone Filipina. Balik ke mana, didol orang mana. Bahkan didol ning Bangkok barang. Kurang ajar itu. Pak Tani nang Sugi. Barisan capek gunung, kata suwe ditambal sarung, sarunge sarung lume, asa kelap diapusi wingit ure. Mulai hari ini, berpasen apa nih? Berpasen apa? Oke, kesurupan berpasen nih. Kita setengah berapi. Mulai hari ini aku membebaskan pasar-pasarku agar hasil dari panenku tidak dihancurkan berdaya besar dan kebijakan yang menindas. Wah, ini banget ya. Alasan banget ya. Lembaga sesuai model. Mulai hari ini aku membebaskan diriku dan teman-temanku agar tidak dijadikan satu perah pembangunan dan tidak diinjak-injak masa depanku. Semoga Tuhan memberkahi kemerdekaanku dan teman-temanku. Ini kan tidak bersama petani di sebuah desa di bawah pohon kluweh yang ribut. Kita bahas. Yang kedua, keluwian apa? Keluwian apa? Keluwian. Ane dong dong pring mah garing lah. Menutupi wong iseng. Yang kedua judulnya nasib bendera di dalam jiwa. Jadi ngantar kata siapa si Jemek. Lagunya aku pas terkait rada lali. Lali kan. Lagunya kecer gara-gara Jemek mau. Bener ini diplok. Jika kau tanya di mana letak bendera, apakah yang di sana? Jawabku ada di dalam jiwa. Lantas bagaimana nasib bendera di dalam jiwa? Loh, bendera yang mana? Merah putih. Kalau itu nasibnya mirip dalam kisah bawang merah dan bawang putih.
Ini tenanan serius, aku yakin, ngalu yakin, wah yakin yang lain. Sebab bawang merah yang merasa paling merah suka menindas bawang putih karena dia putih. Ini asalnya wong Islam ditis wong nasionalis. Sebenarnya kan agak ini toh, bukan kita toh pernah yang dhuwur. Selama ini selalu gitu. Dan ini itu benderanya sudah aku loh. Itu benderanya ini. Kau kan hanya anak tiri, harus terus di bawahku. Teriak bawang merah kepada bawang putih. Ketika ayahnya mencoba untuk menerapkan kesetaraan warna. Merah dan putih sama-sama warna, haknya sama, hanya kebetulan dia adikmu. Kata sang ayah sabar. Tidak, bawang merah atau yang merah harus senantiasa ke atas. Aku bawang merah harus selalu dilayani oleh bawang putih. Karena dia putih, dia harus ikhlas melayani kepentinganku. Tidak bawang putih lagi. Jadi apa maksudmu wahai bawang merah? Kepentinganku harus didahulukan. Dia harus duduk pada kepentinganku. Dia harus dan wajib memberikan apa saja kepadaku. Sementara aku tidak wajib memberikan apapun kepada dia. Kata bawang merah. Loh, mengapa harus begitu nak? Karena bawang merah kalau dalam beda itu warnanya kan selalu di atas pak. Si putih selalu di bawah. Yang di bawah sudah seharusnya mengabdi pada yang di atas. Loh, siapa yang menetapkan semua itu? Aku. Bawang merah yang berhak menetapkan semua itu, semua aturan. Loh, kita pakai musyawarah. Tidak perlu pak. Apa kau tak perlu mendengarkan apa maunya si bawang putih? Apa keinginannya tidak perlu kau dengarkan? Tidak. Kewajiban dia hanya mendengarkan, bukan didengarkan. Loh, ini sungguh tidak adil nak. Loh, itu malah adil pak. Kalau dia diperlakukan sama, malah tidak adil. Logika ngawur ya. Lalu apabila aku mendapat warnanya merah dan dia hanya putih, karena warna berbeda harus mendapat warna berbeda pula. Itu baru adil pak. Adil menurut siapa nak? Adil menurut saya. Ini bener dewe ini. Sang ayah geleng kali kepala. Sang ibu tidak kelihatan sebab baru asik berbelanja di mall dan setelah berbelanja dia asal sampai malam hari. Dan si ayah kebingungan menghadapi kebanggaan anaknya si bawang merah. Begitulah yang terus terjadi. Sejak bawang merah dan bawang putih ada dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, bahkan sampai dengan tahun 66 usia mereka, bawang merah tetap tidak mau mengalah. Dia selalu memerankan bawang putih. Bawang merah menggunakan bawang putih sebagai budaknya. Jadi, jika katanya di tengah letak bendera, apakah di tiang yang tinggi sana? Jawabku, ada di dalam jiwa. Kemudian saya bertama pada bawang putih. Wahai bawang putih, bagaimana pendapatmu? Kata bawang putih, saya mensyukuri keputihan saya. Itu penyakit loh. Saya menyadari putih punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kira-kira kelebihanmu nak? Pertama, kami lebih siap mengabdi. Kami juga tahan lihat dan biasa menderita. Jika tidak terus bayu merah sudah biasa. Dan sebagai bawang putih, saya merasa makin kuat justru karena makin tidak oleh bayu bawang merah itu. Benar. Benarkah itu kelebihanmu? Lantas apa kelemahanmu nak? Kelemahanku hanya satu pak. Apa itu?
aku terlalu amat sabar. Itulah kelemahanku. Kalau tidak ingat itu, sudah lama saya mau marah dulu. Atau lagi belum sabar. Lantas, bagaimana kau akan memperlakukan Pak Jumbo yang ganas ini? Jawab Bang Putih, aku akan selalu memaafkan dia, Pak. Maklum, dia kan anak sulung yang manja. Loh, kau akan memaafkan dia sampai kapan, nak? Sampai dia bertindak melampaui kebatasan, baru ku gambar pelatnya nanti. Sang ayah diam, menunduk, menangis, dan merasa gagal menjadi anak-anak yang hanya 2 orang itu. Tapi kemudian sang ayah berdoa, semoga ada suatu zaman di mana hubungan bawang merah dan putih sekalipun benda temannya akan menjadi hubungan dan sangat harmonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini iki komplit puisine iki apa-apa ana. Oke. Sebelum diakhiri Kiai Kanjeng bisa 1 nomor musik. Sebuah nomor untuk supaya merupakan doa supaya nek siji tatu liyane melu loro ya. Supaya ada kemakyahan di antara kita semua. Supaya kalau kita luka maka Allah juga akan menangis, sehingga Allah akan melakukan apa yang kita perlukan. Ya teman-teman sekalian, silakan. Setelah itu kita berdoa bersama-sama.